Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG guru tertentu. Perkenalkan, nama saya Emma R. Situmorang dengan nomor NIM 2450766580. Saya adalah mahasiswa PPG guru tertentu tahap 1 tahun 2025 pada LPTK Universitas Pasundan, Jawa Barat. Pada hari ini saya akan melakukan uji kinerja di sekolah saya di UPTD SDN 010126 Padang Mahondang, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila, materi hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah. Demikianlah perkenalan dari saya. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi anak ibu. Selamat ibu. Gak semangat kali jawabnya. Semangat lah. Selamat pagi semuanya. Pagi ibu. Kabarnya hari ini nak? Mantap. Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, itulah semangat kan? Namanya mau belajar. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa nak yang mimpin doa? Silahkan. Oh, Widya. Ayo nak, Widya. Teman-teman, mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan, kami belajar berkata Tuhan, berikan kesulitan untuk bisa menjawab soal-soal yang diberi guru kami. Inilah doa ya Tuhan, dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Oke. Terima kasih untuk Widya. Silahkan kembali ke tempat. Nah, hari ini kita mulai belajar. Sebelumnya Ibu periksa dulu ya, apakah semua hadir? Ibu absen ya nak. Nanti kalau Ibu panggil satu persatu dijawab ya. Oke. Gibran Bulto, Hadir Bu. Indako Manurung, Hadir Bu. Rosa Sinaga. Wah, mana si Rosa? Gak hadir. Olive Situmorang, Hadir Bu. Lina Sinaga, Hadir Bu. Kia Malau, Hadir Bu. Widya Sinaga, Hadir Bu. Rosa Situmorang, Reni Sihotang, Hadir Bu. Piolin Panjaitan, Hadir Bu. Tasya Simbolon, Hadir Bu. Sinar Siregar, Hadir Bu. Nati Hutapia, Hadir Bu. Nona Gulto, Hadir Bu. Urip Simarmata. Hadir Bu. Oh, cuma satu orang. Yang kemana si Rosa ini? Sakit mungkin ya? Ada yang tahu nak? Nggak tahu ya, mungkin sakit ya? Atau ada urusan mungkin. Oke. Nah, sebelum kita mulai belajar, Ibu harap persiapkan dulu bukunya nak, keluarkan. Nah, kita kan mau belajar. Semua alat tulisnya, buku-bukunya. Oke. Ya, dipersiapkan nak, keluarkan. Sudah? Oke, tapi sebelumnya, sebelum kita mulai ke pembelajaran kita hari ini, kita terlebih dahulu bernyanyi lagu wajib, yaitu Garuda Pancasila. Tahu kan lagu Garuda Pancasila kan? Tahu. Oke, semuanya Ibu harapkan berdiri. Ayo, satu orang nak pimpin ke depan. Bisa? Mana? Ayo nak, mana? Garuda Pancasila ya? Nyanyi Garuda Pancasila. Garuda Pancasila 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila
Jadi di dalam kelompok nanti harus saling menghargai. Ada lagi yang bisa memberikan pendapatnya? Apa Urip? Mendengarkan guru. Iya, kalau saat guru menjelaskan atau mungkin kita memperhatikan video pembelajaran nanti, tolong diperhatikan dengan baik, ya. Oke. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, dengan mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan pengertian hak dan kewajiban dengan baik dan benar. Nah, setelah kalian nanti memperhatikan video pembelajaran, kalian bisa tahu apa itu hak dan apa itu kewajiban. Kemudian, dengan mengamati video pembelajaran, kalian dapat menganalisis mana yang termasuk hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah. Kemudian yang terakhir, dengan mengamati video pembelajaran, kalian dapat memberikan contoh yang mana hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah dengan baik dan benar. Ada nggak gunanya kita belajar pembelajaran hari ini? Ada. Apa gunanya? Kalian bisa tahu, ya kan? Apa hakmu? Apa itu hakmu? Apa itu kewajibanmu? Baik itu di sekolah maupun di rumah. Oke. Sebelumnya, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Tadi sebelum setelah bangun pagi, apa yang kalian lakukan? Ayo, siapa yang bisa memberikan apa kegiatannya pagi tadi? Rosa, apa nak? Oh iya, membersihkan tempat tidur. Ya. Apalagi? Siapa yang? Apa tadi kegiatannya setelah bangun pagi? Apa? Oh, berdoa setelah bangun tidur. Apalagi nak? Dari sini kok diem aja dari tadi? Apa yang dilakukan setelah bangun tadi? Ada yang langsung kerja. Kuatkanlah suaranya. Gak dengar nih, ibu udah tua kuntian. Oke. Katanya Sekia dari sini tadi, dia langsung kerja. Apa kerjanya dia? Lebih spesifik lah. Apa kerjanya tadi nak? Cuma menyapu. Dia berarti Sekia tadi tugasnya menyapu rumah. Ayo dari sini laki-lakinya masa? Cuma si Urip saja dari tadi. Ayo Noyan, apa tadi tugasmu nak? Apa yang kau lakukan setelah bangun tidur? Apa? Nggak ada? Wah, nggak ada. Si Nona, apa tadi Nona? Membantu orang tua. Ngapain membantu orang tua Nona? Wih, memasak. Hebat ya. Tepuk tangan untuk si Rosa semuanya. Setelah ini dia memasak. Nah, setelah sampai di sekolah, apa tadi yang kalian lakukan? Coba dari sini setelah sampai tadi di sekolah, apa yang kalian lakukan? Oh, bersalaman katanya dengan guru. Berarti si Violin menghormati guru. Ayo, setelah siapa tadi nak? Iya, berpamitan. Tadi nih itu sayang, waktu di rumah. Nah, di sekolah tapi bagus. Apa? Iya, bergotong royong ngapain? Membersihkan lingkungan sekolah. Iya, membersihkan lingkungan sekolah. Banyak ya kan? Kegiatan yang kita lakukan dari bangun tidur sampai di sekolah sampai pada hari ini. Nah, apakah itu semua termasuk hak dan kewajiban? Nanti kita akan tahu. Sebelumnya kita tepuk fokus biar lebih fokus belajarnya. Oke? Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke ya. Jadi Ibu akan memutar sebuah video pembelajaran. Kita perhatikan bersama-sama.
sahabat semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap bahagia ya. Kali ini kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Tetapi lebih spesifik lagi adalah hak dan kewajiban kalian sebagai anak di rumah maupun di sekolah. Kalian masih ingat tidak apa yang dimaksud dengan hak dan apa itu kewajiban? Iya, mengulang kembali ya. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan. Kemudian kewajiban. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan. Oke. Kewajiban dan hak harus dilaksanakan dengan seimbang. Agar apa? Agar tidak merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Ya. Nah, bagaimana dengan contoh hak dan kewajiban kalian sebagai anak di rumah dan sebagai siswa di sekolah? Yuk disimak contohnya, perhatikan gambarnya, dan simak baik-baik contohnya ya. Yang pertama, hak anak di rumah. Memperoleh kasih sayang dari orang tua. Mendapatkan bimbingan dari orang tua. Mendapatkan perlindungan dari orang tua. Mendapatkan makanan. Kemudian jika sakit, mendapatkan perawatan. Itu hak kalian sebagai anak di rumah. Kemudian hak siswa di sekolah. Memperoleh pendidikan dari guru dalam hal pembelajaran, kemudian mendapat bimbingan dari guru, beristirahat setelah mengikuti pembelajaran, bebas berteman dengan siapa saja. Kalian juga berhak untuk mengemukakan pendapat, baik itu ketika berdiskusi maupun ketika belajar. Ya. Selanjutnya kita akan menyimak nih contoh kewajiban anak di rumah dan siswa di sekolah. Ya. Kewajiban anak di rumah: membantu orang tua, membantu membersihkan rumah, belajar giat di rumah, menghormati orang tua. Selanjutnya adalah kewajiban di sekolah. Oke, simak baik-baik ya. Menghormati guru dan saling menghargai antar sesama murid. Mengikuti upacara bendera yang dilaksanakan. Mengikuti pembelajaran di sekolah. Menjaga kebersihan sekolah, salah satunya yaitu dengan melaksanakan kerja bakti dan piket kelas. Baik anak-anak, demikianlah contoh hak dan kewajiban anak di rumah maupun di sekolah. Dalam setiap perbuatan pasti memiliki akibatnya masing-masing, ya. Jika kita tidak menerima apa yang menjadi hak kita, pasti akan menjadi sebuah masalah. Kemudian, jika kita tidak melaksanakan kewajiban kita, tentu akan mendapat masalah juga. Nah, sekarang kalian diskusikan apa akibat yang ditimbulkan jika kalian tidak mendapatkan hak kalian sebagai anak baik di rumah maupun di sekolah. Kemudian apa akibat yang akan kalian terima jika kalian tidak melaksanakan kewajiban kalian di rumah maupun di sekolah. Ya, selamat mengerjakan. Terima kasih untuk perhatiannya. Tetap semangat, tetap tersenyum, bahagia. Sampai jumpa.
dan kewajiban. Coba, apa itu hak dan kewajiban? Nah, yang pertama hak. Yang pertama hak. Apa Widya? Hak yang harus kita dapatkan. Iya, hak yang harus kita dapatkan. Bagus, tepuk tangan untuk Widya. Oke, mantap. Nah, kemudian kewajiban. Baik, Nah, apa Uri? yang harus kita lakukan. Iya, yang harus kita lakukan. Nah, itu adalah pengertian dari hak dan kewajiban. Nah, kemudian apa saja itu Bu yang termasuk contoh dari hak dan kewajiban baik di rumah maupun di sekolah. Tetapi kayaknya kurang fokus ya kan? Nah, kita tepuk fokus dulu sekali lagi. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, nah, apa hak dan kewajiban yang sudah kalian dapatkan dan apa? Apakah hak yang sudah kalian dapatkan dan apa kewajiban yang sudah kalian lakukan baik di rumah maupun di sekolah. Nah, coba dari pengertian tadi hak adalah segala yang harus kita dapatkan. Berarti sudah harus, tidak boleh ada yang tidak memberi, tidak boleh tidak kita dapatkan, harus kita dapatkan. Coba kalau di rumah, apa saja nak hakmu sebagai anak di rumah? Contohnya, jangan video-video aja. Coba Widya, yang lain nanti ya nak. Dapatkan kasih sayang. Iya, mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Siapa di sini yang sudah mendapatkan kasih sayang orang tua? Coba tunjuk tangan. Bagus, berarti semua sudah mendapatkan hakmu sebagai anak di rumah, ya kan? Iya. Kemudian siapa lagi yang bisa menyebutkan contoh hak di rumah? Dapat uang jajan. Iya, dapat uang jajan. Siapa yang dapat uang jajan tadi pagi? Semuanya dapat. Tapi ditanya, nggak ada yang semangat. Bu, saya mau dapat uang jajan tadi. Nggak seperti itu. Padahal baru dikasih tadi pagi tadi uang jajan. Sudah nggak diingat lagi. Coba yang lain dari sini, laki-lakinya dulu. Jangan hanya si Urip saja nak. Semua pasti kita sudah mendapatkan hak kita di rumah maupun di sekolah. Ayo, Mai. Di sana apa hak kita yang sudah mendapatkan? Oh, violin. Belikan tas. Wow, dibelikan tas. Berarti violin tas baru nih. Oh iya ya. Iya dong, dibelikan tas. Iya kan? Itu hakmu sebagai seorang anak di rumah. Nah, kalau di sekolah, coba siapa yang bisa menyebutkan? Iya, Rosa. Mendapat ilmu. Iya, mendapatkan ilmu. Tepuk tangan untuk kita semua. Mendapatkan ilmu. Jadi, hakmu itu nak mendapatkan ilmu. Artinya, kalau sudah tidak diberi pelajaran, kalian itu harus marah. Karena itu hakmu diajari, ya. Ada lagi yang bisa menyebutkan saya? Iya, Tania. Bimbing guru. Iya, pasti itu. Dibimbing guru. Apalagi saat kalian mungkin sering mengalami kesulitan, ya kan? Ada yang tidak paham pembelajarannya. Bu, saya mau tanya, Bu. Itu aku nggak ngerti. Apa sih, Bu? Itu aku nggak ngerti. Apa sih, Bu? Ini kayak mana, Bu? Ini apa, Bu? Nah, harus seperti itu. Harus. Itu hakmu sebagai anak, sebagai warga sekolah. Ya? Jadi harus didapatkan. Jangan malu-malu. Atau jangan takut untuk bertanya. Itu hakmu. Nah, itu dia hak dan contoh hak dan kewajiban. Contoh hak di rumah dan di sekolah. Sekarang kewajiban. Apa tadi kewajiban, nak? Segala sesuatu yang harus kita lakukan. Coba siapa
di rumah nak? Iya, mengerjakan PR. Iya, namanya PR, harus pekerjaan rumah. Siapa lagi? Ayo, Noel. Siapa? Oh, si Rosa. Iya, menghormati orang tua. Siapa lagi? Tasya. Iya, mantap. Ada lagi dari sini sayang? Iya. Oh, mantap. Ini kita tinggal anak ini. Nah, ini kewajiban di rumah. Sekarang di sekolah. Yang lainlah dulu. Masa itu aja harus semua mendapatkan ilmu. Coba, apa kewajibannya di sekolah, nak? Iya. Iya, melakukan tugas piket. Apa Nona? Iya, membersihkan lapangan dari sampah-sampah ya kan? Apa Alif? Menghormati guru. Iya, pas menghormati guru. Iya, bagus. Tepuk tangan kita semua. Itu dia kan? Berarti kita jadi tahu kan? Bisa kita tahu apa hak kita, apa kewajiban kita, baik itu di rumah maupun di sekolah. Nah, tadi di video pembelajaran apa yang dikatakan? Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang. Seimbang artinya apa, nak? Sama, adil. Tapi apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Iya, harus kita lakukan kewajiban kita, baru kita mendapatkan hak, ya kan? Nah, sebagai atas ibu tes dulu pemahamannya ya. Ibu kasih tugas individu, tugas per orang. Nah, ibu bagi satu-satu. Oke, baca. Ibu jelaskan cara pengerjaannya. Oke. Nah, coba perhatikan lembar kerja yang sudah ada di tanganmu. Sudah? Kalian baca. Di situ ada beberapa pernyataan. Di dalam pernyataan itu ada hak dan kewajibanmu, baik itu di rumah dan di sekolah. Nah, kamu baca, kamu perhatikan. Terus, kalau menurutmu pernyataan itu adalah hakmu atau kewajibanmu di rumah, kau buat tanda checklist di bagian hak. Kalau menurutmu itu adalah kewajiban, kau buat checklist ditanda di kolom kewajiban. Oke.
memperoleh pendidikan dan bimbingan saat belajar. Apa kewajiban memperoleh? Artinya kita mendapatkan. Apa tadi buat kita mendapatkan berarti itu? Ya. Nih, mematuhi peraturan, disepakati. Itu apa kewajiban? Oke, Ndaku sudah bagus. Itu apa kalau kita mematuhi peraturan yang disepakati? Ya, oke, good. Menghormati orang tua. Apa itu sayang? Menghormati. Salah? Oke, sini udah siap bagian sini. Oke, ada lagi yang belum. Oh, tinggal Nona. Ayo Nona, semangat. Oke, siapa di sini yang belum? Lina, ayo Lina. Tinggal si Lina, yang lain sudah pada siap. Ya, bisa ibu kumpulkan. Oke, kumpulkan ya nak. Dibuat namanya ya. Oke, sudah ibu kumpul ya. Oh iya. Oke, silakan kumpulkan berapa nak? Oke, terima kasih sayang. Oke. Oke. Nah. Sudah? Ada yang bisa berani atau mau membacakan jawabannya? Satu orang ibu minta. Ada? Coba si Rosa lah. Coba sayang, Rosa. Kita dengarkan ya, yang lain mendengarkan. Mungkin ada yang merasa, ih itu mau salah bu. Nah, bisa berkomentar, memberikan pendapatnya, oke? Satu, mendapatkan kasih sayang orang tua. Buat nak, suaranya. Yang di belakang itu gak dengar. Satu, mendapatkan kasih sayang orang tua atau wali. Hak. Betul? Betul. Iya, tepuk tangan. Oke. Lanjut. Dua, menghormati semua anggota keluarga. Kewajiban. Itu kewajiban? Betul. Oke, tepuk tangan. Tiga, memakai toilet. Toilet. Hak, ya kan? Oke.
perlindungan dari orang tua, hak. Betul? Betul. Mengikuti upacara bendera, kewajiban. Oke, betul. Oke, betul. Terakhir, Memakai buku piket. buku paket. Ah, betul? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Bagus. Nah, itu tadi adalah tugas individu. Nah, sekarang Ibu akan bagi tugas kelompok. Oke? Nah, nanti Ibu jelaskan bagaimana cara kerja dalam tugas kelompoknya. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua. Kelompok ketiga. Nah, di dalam bekerja kelompok harus ingat, ya, di dalam kerja kelompok itu atau diskusi itu harus ada kerja sama, ya kan? Harus ada kerja sama, kan? Nah, tadi ada kesepakatan kelasnya, ada kesepakatan kelas. Apa itu tadi? Menghargai saat diskusi kelompok. Jadi harus saling menghargai, menerima pendapat orang lain atau temanmu. Nah, di situ perhatikan, kalian Ibu suruh membuat min map atau yang disebut juga dengan peta konsep tentang hak dan kewajiban di rumah dan hak dan kewajiban di sekolah. Nah, perhatikan. Di dalam LKPD itu untuk yang pertama itu hak dan kewajibanmu di rumah. Di sini di bagian sebelah kanan Ibu itu bagian hak. Di sebelah kiri bagian kewajiban. Nah, untuk min map yang di bawah itu hak dan kewajibanmu di sekolah. Sama seperti tadi. Di bagian kanan Ibu hak, bagian kiri kewajiban. Oke, silakan saling berdiskusi, tidak boleh tidak ikut serta, harus ikut mengeluarkan pendapat. Keluarkan pendapatmu, apa hak dan kewajibanmu di rumah maupun di sekolah. Sesuaikan dengan min mapnya. Di sini hak bisa tidak? Apa haknya? Di sini bagian hak. Di sini kewajiban. Ya, nanti masing-masing setiap kelompoknya mempresentasikan hasil dari diskusi kelompokmu. Memberikan pendapatnya, ya, nah, itu namanya kerja kelompok. Jangan ada yang tidak mengeluarkan pendapatnya. Ayo, yang lain ikut, jangan diam saja, berikan pendapatmu.
itu. Untuk kelompok 2, saling memberi pendapat. Kelompok 3 pun. Oke. Ya, nanti orang tua. Bagus. tugas sekolah. Memakai toilet, memakai perpustakaan, banyak. Ya, bagus. Jangan mau kalah untuk kelompok laki-lakinya. Kelompok yang pertama, mendengarkan nasihat orang tua. Kewajiban. Ya. Bagus, ini kelompok 1 udah mau selesai. Ayo. Saling memberi saran, saling memberi pendapat. Ingat, apa hakmu yang sudah kau dapatkan di rumah? Apa kewajibanmu yang sudah kau lakukan di rumah? Dan apa hakmu yang sudah kau dapatkan di sekolah? Dan apa kewajibanmu yang sudah kau lakukan di sekolah? Saling memberikan masukan, pendapat. Kenapa? Sudah selesai? Ayo, apa? Ya. Hah? Sama aja. Bisa, jangan hanya satu orang yang menulis gantian toh, biar seru. Oke, tunggu ya. Kelompok 1 sudah selesai. Kita tunggu kelompok yang lain. Bagus untuk kelompok 1.
Jangan mau kalah. Ciwi-ciwi cantik. Coba diperhatikan dulu lagi. Nanti setelah semuanya sudah, kita akan presentasikan kelompoknya masing-masing. Harus saling sabar ya, harus saling menghargai. Mana tunggu ya nak, itu kelompok 3 sedikit lagi. Iya. Nanti siapa yang sudah silakan. Oke, untuk ibu panggil ya. Siapa yang bersedia? Atau siapa yang bersedia mempresentasikan hasil dari diskusi tugas kelompokmu ke depan? Dari kelompok mana duluan? Oke, kelompok 1 silakan. Silakan maju saya. Kelompok 1. Yang lain perhatikan ya. Dengarkan, mungkin ada mereka salah kan? Itu kewajiban. Jadi bisa kalian memberikan pendapat atau komentar. Yang lain? Oke, mulai saya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Nama kelompok Urip Sinar Noel Gibran Indako. Hak dan kewajiban di rumah. Hak mendapatkan kasih sayang, mendapatkan keselamatan, mendapatkan uang jajan, dirawat saat sakit, mendapatkan perlindungan. Kewajiban gotong royong membersihkan rumah, menghormati orang tua, membantu orang tua, mengerjakan PR, mendengarkan nasihat orang tua. Hak dan kewajiban guru di sekolah. Hak memakai buku paket, mendapatkan ilmu, memakai toilet, memakai perpustakaan, mendapatkan kasih sayang. Kewajiban menghormati guru, mendengarkan guru, memakai seragam lengkap, mematuhi peraturan kelas, melaksanakan tugas piket. Oke, benar. Ada yang bisa memberikan, ada yang mau memberikan komentar? Mungkin ada jawaban temanmu yang kurang memuaskan, ada yang salah tempat, ada pas? Udah bagus Bu. Oke, bagus, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Oke, silakan duduk. Oke, kelompok selanjutnya siapa yang bersedia? Oke, kelompok 2 siap-siap untuk kelompok 3 ya nak. Oke, siapa pembicaranya ini? Oke. Kami dari kelompok 2, nama kelompok Rosa, Reni, Nona, Natasha, dan Lydia. Kami telah memprestasikan kerja kelompok kami. Hak dan kewajiban di rumah. Mendapatkan kasih sayang dari orang tua, diberi uang jajan, diberikan perlengkapan sekolah, diberikan tempat tinggal, diberikan makanan. Oke. Kewajiban menghormati orang tua, membantu orang tua, mengerjakan tugas sekolah, membersihkan lingkungan rumah, mendengar nasihat orang tua. Kewajiban dan hak di sekolah. Mendapatkan ilmu, mendapatkan bimbingan guru, mendapatkan buku paket, mendapatkan kasih sayang guru, mendapatkan teman. Kewajiban menghormati guru, menjaga nama baik sekolah, memakai seragam dengan lengkap, membersihkan
lingkungan sekolah dan menghargai teman dan guru. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Ada yang bisa memberikan tanggapan? Sudah benarkah? Sudah bagus, Bu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok selanjutnya. Yang terakhir kelompok 3. Oke, silakan. Silakan, mulai. Aku di rumah mendapatkan kasih Enggak sayang. ditengok kawan tuh mukamu sayang. Jangan ke atas sekali lihat. Mendapatkan kasih sayang dari orang tua, mendapatkan perlindungan dari orang tua, mendapatkan makanan dari orang tua, mendapatkan baju baru dari orang tua, mendapatkan waktu bermain dari orang tua. Oke, Mbak. Kewajiban Beda di ya. rumah. Menghormati orang tua, membantu orang tua bekerja, meringankan pekerjaan orang tua, menjaga nama baik orang tua, mendengarkan peringatan orang tua. Oke. Mendapatkan kasih sayang dari guru, mendapatkan bimbingan dari guru, mendapatkan ilmu dari guru, mendapatkan buku tema dari guru, mendapatkan pelajaran dari guru, Oke. melakukan tugas pikir dari guru, melakukan upacara bendera dengan baik, memakai seragam dengan lengkap, melakukan tepat waktu, melakukan gotong royong bersama. Oke, terima kasih. Ada yang mau menanggapi? Dapat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, silakan. Bagus ya. Berarti dari hasil yang ibu dapatkan, sepertinya semua sudah memahami apa yang menjadi hak dan kewajibanmu, baik di rumah maupun di sekolah. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ada sebuah lagu yang akan kita nyanyikan tentang hak dan kewajiban kita. Oke, bisa kita tunggu ya nak. Halo anak-anak hebat semuanya, apa kabar kalian hari ini? Oke, mari kita lanjutkan bersama-sama. Nah, oke, bisa
yang dimaksud dengan hak dan kewajiban. Apa tadi yang dimaksud dengan hak dan kewajiban? Nah, hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan. Kewajiban? Nah, coba sebutkan contoh hak kita di rumah. Perlindungan, mendapatkan baju baru. Nah, hakmu di sekolah, coba mendapatkan bimbingan, mendapatkan dari guru. Nah, kewajibanmu di rumah. Iya, menjaga nama baik keluarga. Hakmu di rumah, di sekolah. Iya. Iya ya. Berarti kalian sudah mengerti. Nah, coba kita ingat. Ibu ingin bertanya, tentu Ibu ingin merefleksikan apa yang kamu dapatkan, apa yang kamu dapatkan pada pembelajaran hari ini. Coba siapa yang bisa memberikan komentarnya? Ya, Rosa. Bisa tahu apa itu hak dan kewajiban. Oke, bagus, tepuk tangan untuk si Rosa. Iya, bisa mengetahui apa itu hak dan kewajiban. Kemudian apa lagi? Bisa Pak? Apa yang kau dapatkan setelah pembelajaran hari ini? Ya, ini dia. Lebih mengerti tentang hak dan kewajiban. Iya, lebih mengerti, baik itu di rumah maupun di sekolah. Apa yang kalian rasakan hari ini setelah pembelajaran hari ini? Senang, ya kan? Bisa belajar sambil bermain, melihat video pembelajaran. Ya, senang nggak? Berarti itu dia. Jadi Ibu harapkan nanti kalian bisa melakukan hak dan kewajibanmu, baik itu di rumah maupun di sekolah. Bisa? Bisa, ya kan? Namanya anak yang baik harus bisa. Apalagi setelah mengetahui atau mengikuti pembelajaran pada hari ini. Hakku adalah ini, kewajibanku adalah ini. Jadi jangan lupa, apalagi salah satu kewajibanmu yang sama, baik itu di rumah atau di sekolah, yaitu belajar. Harus semangat belajarnya, harus bisa mendorong, harus bisa mendorong niatmu untuk belajar agar kamu jadi anak yang berilmu, jadi anak yang berpendidikan. Jadi harus anak yang berpendidikan harus dimulai dengan melaksanakan hak dan kewajibanmu. Oke, sebelumnya akan Ibu bagi untuk tugasmu di rumah. Untuk tugasnya di rumah, mengisi esai atau mengisi sebuah uraian. Bisa meminta bimbingan dari orang tua. Iya, bisa dibimbing atau meminta bimbingan dari orang tua. Apa tadi itu mendapatkan bimbingan dari orang tua? Hak atau kewajiban? Oke ya, jadi itu hakmu. Silakan. Oke, nah bisa nanti minta bimbingan dari orang tua. Ingat nanti sebelum pulang untuk hari ini laksanakan yang tugas piket. Karena apa? Sudah ditahu tadi bahwa itu adalah kewajibanmu di sekolah. Sebelum pulang, satu orang dulu yang memimpin, ya, yang memimpin lagu daerah aja. Silakan. Yang mana yang tahu yang gampang aja?
kasih untuk Widya. Silakan duduk. Nah, sebelum pulang, tidak lupa kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Silakan yang memimpin doa untuk pulang, nak. Oh ya, Rosa. Duduk. Bagaimana posisi untuk berdoa? Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami ingin pulang, berkatilah kami, semoga kami tetap baik-baik saja di jalan Tuhan. Dan Tuhan, terima kasih atas ilmu ini. Kami bisa mendapatkan ilmu yang diberikan guru kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke. Silakan. Terima kasih Rosa. Oke, untuk ketua kelas ya. Nah, terlebih dahulu masukkan bukumu ke dalam tas biar kita silakan masukkan semuanya ke dalam tas. Oke, untuk ketua kelas siapkan. Berdiri. Kamera, ibu guru kita. Hormat, bro. Selamat siang. Gabrak. Oke, Ibu dari pinggir sini dulu. Silakan. Silakan dari bagian tengah. Ingat ya yang melaksanakan piket. Silakan.